kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan saya yaitu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lia Primasari. Saya adalah rekan sejawat dari Buyana Pendidikan Misi. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Buyana. Baik, saya ingin minta waktunya sebentar ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja di sini. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Kegiatan ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan kepada Bu Lia bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Lia. Nah, supervisi akademik ini ya Bu ya bertujuan untuk membantu Bu Lia nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengajar. Begitu ya Bu ya. Nah, dari sini Bu Lia dapat bercerita dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai-santai saja ya Bu. Pada kegiatan pra-observasi nanti saya akan melihat bagaimana kesiapan Bu Lia dalam melaksanakan pembelajaran besok. Kemudian ini akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu, Ibu ingin bagaimana? Jadi yang ingin Ibu harapkan itu apa? Baik Buyana, begini. Yang saya harapkan adalah melalui perbincangan kita ini kita bisa saling tukar pendapat, kita bisa saling tukar pengalaman dan juga sebaliknya. Sehingga nanti saya harapkan Ibu bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Ibu. Jadi yang ingin Ibu harapkan adalah saling berbagi informasi ya Bu ya, sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Oke Bu, semoga saya bisa membantu ya Bu, dan semoga Ibu tidak merasa terbebani juga dengan kegiatan ini. Kalau boleh saya tahu, besok itu Ibu akan mengambil materi apa ya Bu? Besok itu kami di kelas akan belajar tentang IPAS dengan materi gaya di sekitar kita. Oke, baik Bu. Tujuan pembelajaran dari yang telah Ibu susun itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita dan memanfaatkan gaya tersebut dalam membantu kegiatan manusia sehari-hari. Itu Bu Yana. Baik Bu. Nah, di sini kan Ibu sudah melakukan beberapa persiapan ya Bu ya, untuk kegiatan yang akan Bu Lia lakukan. Nah, apa saja persiapan yang telah Ibu Lia lakukan sampai hari ini? Baik Bu, saya sudah menyiapkan modul ajar yang pasti, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan juga berbagai soal evaluasi. Baik, berarti sudah lengkap sekali ya Bu dengan Bu. yang Ibu rencanakan dan Ibu persiapkan terkait pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang mungkin Ibu kesulitan dalam menyampaikan dan siswa itu sulit menangkap, dan hal ini berkaitan dengan apa ya Bu? Iya, memang Bu, anak-anak ini memiliki berbagai tingkat kesulitan dalam menangkap materi. Ada anak yang sulit, juga ada anak yang mudah menangkap materinya Bu. Jadi saya minta tolong untuk Bu Yana bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran nanti di kelas. Oke, berarti jadi ini yang Ibu sampaikan dari kesiapan belajar siswa juga ya Bu ya? Iya. Di sini Ibu sudah melihat ada yang cepat, sedang, dan lambat dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan siswa, tentunya Ibu pasti punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan terkait dengan materi tersebut. Coba Ibu ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut. Iya, seperti yang kita tahu ya Bu ya, karakteristik anak-anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ya, betul. Jadi saya sudah menyiapkan berbagai media dalam hal konkret, media konkret. Kemudian saya juga menyiapkan media-media pembelajaran dan juga lembar kerja LKPD untuk dikerjakan bersama kelompok. Oke, bagus sekali ya Bu ya persiapannya terkait alat peraganya untuk kebutuhan siswa dan memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, terkait dari apa yang Ibu siapkan ini, adakah yang masih kurang Bu? Iya Bu, ada beberapa yang masih kurang. Saat ini saya masih dalam proses penyusunan perangkat dan juga medianya Bu. Kira-kira Ibu selesaikan kapan? Apa Ibu membutuhkan bantuan rekan sejawat mungkin? Nah, di sini kan Ibu sudah menceritakan bagaimana strategi yang dilakukan dalam proses persiapannya tentunya. Kemudian ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan.
Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini ya Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mungkin ini bisa berkaitan dengan area pengembangan. Ibu ingin meningkatkan apa? Ya, begini Bu Yana, saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan bagaimana saya bisa menyampaikan materi ke anak-anak supaya anak-anak bisa menangkapnya dengan mudah. Kemudian saya juga ingin Ibu Yana membantu saya bagaimana cara mengembangkan sosio-emosional sehingga interaksi antara guru dengan murid itu bisa bagus gitu ya Bu. Begitu ya Bu. Jadi di sini bisa saya garis bawahi ya Bu, bahwa Ibu ingin mengembangkan kemampuan mengajar terkait kompetensi profesional, pedagogik, kemudian mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa. Iya, betul. Sehingga apa yang Ibu sampaikan ini sangat bagus sekali Bu. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Lia atas kerjasamanya. Besok kita akan lakukan dalam tahap observasi ya Bu. Ya, baik Bu Yana, terima kasih bantuannya. Baiklah, ketua kelas minta tolong untuk disiapkan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian sudah menyiapkan berbagai alat yang ada di meja kalian. Coba di kelompok 1, alat apa saja yang kamu siapkan di mejamu? Satu saja, sebutkan. Magnet. Yang kedua, kelompok 2, karet. Kelompok 3, nah lengkap ya, ada P. Kelompok 4, apa yang ada di mejamu? Oke, semuanya ada. Apakah ada yang lain selain yang disebutkan teman-teman tadi? Apa nanti? Iya, benda berbagai besi contohnya sendok garpu. Nah, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang IPA, ya betul. Tentang apa nak? Tentang gaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Yang pertama, kita akan belajar mengetahui apa pengaruh gaya terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kalian akan tahu apa sih manfaat gaya yang di sekitar kita yang bisa membantu tugas-tugas dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, bisa bermanfaat. Oke? Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan berdasarkan LKPD yang sudah Bu Lia siapkan. Coba lihat di meja kalian masing-masing. Buka bukunya. Di bab 3. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian diskusi kelompok. Nah, coba lakukan pengamatan sesuai dengan LKPD yang sudah disiapkan. Diskusikan bersama kelompokmu dan pecahkan permasalahan yang sudah ada dalam LKPD-nya. Nah, sekarang bersama-sama kelompok, silakan dilakukan. Tahap yang pertama, coba melihat gaya magnet. Oke, siapa coba dilakukan siapa? Ini namanya apa? Nah, ini apa nih? Pet. Menurutmu ini terbuat dari apa? Dari besi.
Oke, kita punya apa lagi di sini? Masakan. Nah, kalau kita letakkan di sekitar apa yang terjadi? Api ya. Kita taruh aja. Nah, coba pin, taruh pin. Apa yang terjadi? Benda yang terberdiri akan menempel magnet. Benda yang terdiri besi akan menempel ke magnet. Terus hari ini? Enggak nempel. Kenapa? Nah, coba dia akan bisa. Oke, ya kelompoknya coba. Baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan pengamatan bersama kelompokmu. Sekarang Buya ingin tahu apa hasil kesimpulan dari kelompokmu. Siapa yang bisa, yang berani? Oke, ya silakan. Nanti benda pada besi, nanti benda besi jika didekatkan pada magnet akan menempel. Yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi dan didekatkan pada magnet tidak menempel ke magnet. Baik, betul sekali ya anak-anak ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok B ya? Ada? Tidak ada, semua sama ya. Jika benda yang terbuat dari besi ditempelkan pada magnet akan menempel, tertarik pada magnet. Sedangkan benda yang terbuat tidak dari besi akan tidak menempel, diam saja, dia tidak tertarik. Nah, itu adalah kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu apa manfaat magnet yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa? Dimanfaatkan untuk apa sih magnet itu? Karena Untuk mengambil jarum yang berceceran. untuk membantu mengambil jarum yang berceceran, betul. Apalagi dia Untuk pintu yang ada kaca. pintu kulkas ya. Nah, pintu kulkas juga menggunakan magnet ya, supaya saat kita menutup pintu kulkas akan tertutup dengan rapat. Itu adalah salah satu manfaat dari magnet yang bisa kita gunakan. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hebat sekali. Kita beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Yuk. Selamat siang Bulia, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yana, terima kasih, kabar saya baik sekali. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Begini Bu, saya ingin minta waktunya sebentar, kita ngobrol-ngobrol santai terkait praktek pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Iya. Gitu ya Bu ya. Dari sini saya ingin tahu kira-kira Ibu ingin dapatkan apa dari praktek pembelajaran kemarin itu Ibu? Ya, begini Bu Yana, saya mengucapkan terima kasih karena Bu Yana kemarin mau melakukan supervisi akademik di kelas saya. Jadi Ibu, harapan saya ini Ibu bisa memberi masukan kepada saya apa kekurangan saya, kemudian apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Baik Ibu ya, jadi Ibu di sini ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu perasaan Ibu itu setelah mengajar kemarin itu bagaimana ya Bu perasaannya? Rasanya sungguh lega ya Bu ya. Menurut saya pembelajaran yang kemarin yang sudah saya lakukan sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apakah rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan ke saya pada saat observasi ya Bu sudah tercapai? Sudah Bu, saya sudah melakukan menggunakan media konkret untuk pembelajaran kebutuhan siswa. Baik Bu, Ibu sudah melakukan sesuai dengan rencana. Terkait tujuan pembelajarannya, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan apa belum? Kalau saya lihat anak-anak sudah mencapai Bu, karena bisa dilihat dari hasil evaluasi, anak-anak sudah bisa menyelesaikan masalah terkait dengan gaya di sekitar kita sesuai dengan materi yang lalu. Baik Ibu,
jadi di sini tujuan yang diharapkan sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Mari kita identifikasi bersama ya Bu terkait dengan pembelajaran kemarin. Apa yang sudah Ibu rasakan itu sudah baik dan itu perlu dipertahankan, dan Ibu sampaikan hal-hal yang masih kurang yang perlu ditingkatkan. Ya. Menurut saya pembelajarannya bagi saya itu yang secara kontekstual sudah menggunakan media yang bervariatif ya Bu ya. Tapi kekurangan saya merasa kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Oh begitu ya Bu. Terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan, strategi apa yang ini dilakukan untuk perbaikan dari pembelajaran yang menurut Ibu tadi masih kurang? Ya. Kalau menurut saya ini mengikuti pelatihan ya Bu ya, yang baik diadakan di platform Merdeka Belajar, kemudian melalui KKG atau melalui webinar-webinar yang bisa saya ikuti dari media-media sosial yang ada. Baik Ibu, bagus sekali ya rencana Ibu ini. Ada 3 hal yang saya tangkap dari sini ya Bu ya, yaitu yang pertama mengikuti pelatihan di PMM ya Bu ya, kemudian mengikuti kegiatan KKG, juga ada belajar mandiri di media sosial ya Bu ya. Terkait dengan rencana-rencana tersebut Ibu, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan ada target berapa lama waktunya Bu? Ya. Saya akan melakukan dengan secepatnya Bu, kurang lebih dalam 6 bulan ke depan ini saya bisa menyelesaikan semuanya sesuai dengan jadwal. Oke, baik sekali Bu. Harapan saya Ibu dapat mencatat hal-hal seperti itu ya Bu ya, tentang apa yang direncanakan kemudian untuk ditindaklanjuti. Semoga semuanya lancar terkait pengembangan diri Ibu. Kira-kira dari sini siapa yang menjadi sumber inspirasi atau butuh siapa untuk menyemangati dalam melaksanakannya? Yang pasti Bu Yana, teman-teman rekan sejawat ya Bu ya, yang setiap hari bersama kita bisa saling tukar pendapat seperti yang kita lakukan ini, sharing bersama, dan juga kepala sekolah Bu. Oke, terkait dengan rencana-rencana Ibu tersebut, apa Ibu mempunyai jadwal khusus kapan akan memulainya? Ya, saya akan membuat jadwal terkait dengan target saya yang akan saya capai Bu, dan itu akan menyusul akan saya kerjakan. Baik, bagus sekali Bu ya, selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena ilmu-ilmu yang didapatkan itu tidak ada yang tidak ada manfaatnya ya Bu ya, semua pasti ada manfaatnya. Dari yang Ibu sampaikan ini, kira-kira masih adakah yang mengganjal di hati Ibu? Menurut saya sudah cukup Bu Yana, terima kasih. Baik, melalui kegiatan supervisi akademik ini ya Bu ya, saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi kali ini semoga bermanfaat bagi Ibu maupun siswa-siswa Ibu ya. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Ya, terima kasih Bu Yana untuk bantuannya. Terima kasih kembali Bu.